Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini masih diberikan karunia Islam, iman, sehat walafiat serta kesempatan sehingga kita bisa kembali duduk berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa, kita saat ini di dalam bulan Ramadan sudah masuk di dalam hari yang ke-19. Jadi kurang lebih Ramadan yang akan datang, yang akan kita lewati tinggal 11 hari lagi. Jadi sudah 19 hari kita melewati bulan Ramadan, sehingga kita perlu introspeksi diri. 19 hari berlalu dari bulan Ramadan, apakah yang sudah kita dapat? Apakah ibadah kita masih segitu-gitu aja? Bacaan Quran kita sudah berapa kali khatam kita baca Quran? Atau sudah dapat berapa juz bacaan Quran kita? Atau jangan-jangan selama bulan Ramadan Qurannya sama sekali tidak tersentuh karena sibuk megang HP, karena sibuk, kalau ibu-ibu sibuk di dapur bikin menu masakan buka, bikin coba ini coba itu, ya, sehingga tidak sempat untuk membaca Quran. Apakah seperti itu? Kalau bisa kita introspeksi diri, kita perbaiki lagi ibadah kita mumpung masih diberi kesempatan sama Allah Ta'ala. Ini masih ada beberapa waktu akhir bulan Ramadan ini, kita betul-betul manfaatkan sisa waktu tersebut. Jangan sama lalainya kita dengan hari-hari sebelumnya. Kalau yang kemarin kita masih malas dalam baca Quran, masih malas taraweh, masih malas menghadiri majelis taklim, mari tinggal beberapa hari lagi ini kita giatkan lagi, kita semangatkan lagi diri kita. Karena kata sebagian ulama, 15 hari, separuh lebih dari bulan Ramadan sudah berlalu, dan sisanya ini tinggal beberapa hari. Kata ulama ibarat emas, bahkan justru lebih mahal, lebih bernilai daripada emas. Jadi bulan Ramadan itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semakin akhir itu malah justru semakin istimewa. Jangan kita kira bulan Ramadan itu istimewanya, bagusnya cuma di hari-hari pertama, sehingga kita semangatnya hanya di hari-hari pertama. Masuk pertengahan, masuk akhir, yang taraweh, yang ikut taklim, yang baca Quran tinggal pemain inti.
Ya, yang lainnya sudah bubar nyari kesibukannya masing-masing. Nah, jangan seperti itu. Justru memasuki akhir-akhir Ramadan, kita harus semakin giat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya sama Allah taala. Sehingga kita ini kalau bisa jadi hambanya Allah yang aji mumpung. Jenengan paham aji mumpung napa mboten? Halo. Aji mumpung itu betul-betul bisa memanfaatkan waktu, kesempatan, momen. Wah, ini mumpung ini. Ini kita berada di bulan Ramadan harus bisa seperti itu kalau bisa. Ini mumpung bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita. Yang biasanya tidak pernah ngaji, hadir taklim ke masjid, mumpung bulan Ramadan hadir taklim. Yang biasanya tidak pernah ikut jamaah, mumpung bulan Ramadan jamaah. Yang biasanya sehari-hari tidak pernah nyentuh megang Quran, mari di bulan Ramadan Qurannya disentuh, dibuka, dibaca. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai malah kebalik, bulan Ramadan malah hancur, malah justru kebalik. Kalau hari-hari biasanya istiqomah ke masjid jamaah, hari-hari biasanya malam bangun tahajud, hari-hari biasanya megang Quran, baca Quran, tapi masuk bulan Ramadan malah belas, Qurannya diletakkan, masjid tidak pernah dihadiri, malah sibuk di toko, sibuk di pasar, jualan kurma kah, jualan baju kah, silahkan monggo, itu tidak dilarang. Tapi jangan sampai itu semua menjadikan kita lalai dengan ibadah kita. Karena eman-eman ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Sehingga ada cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dikatakan ada seorang pemuda yang namanya Muhammad. Ya, ada orang namanya Muhammad. Orang ini di dalam cerita itu dikatakan bahwa dia ini adalah seorang hamba yang dia sudah keterlaluan di dalam maksiatnya, sangat sembrono sekali di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa sunnah, tidak pernah baca Quran, apalagi masuk masjid, apalagi ikut pengajian, belas tidak pernah. Dia Islam tapi tidak pernah sholat, tidak pernah datang ke masjid. Setiap hari yang dilakukan oleh orang ini namanya Muhammad ini sibuk di dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa bayangkan bagaimana nasib orang seperti ini. Tapi orang yang namanya Muhammad ini, yang setiap harinya dia sibuknya adalah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ketika tahu bahwasanya akan masuk bulan Ramadan, dia kemudian berubah drastis 180 derajat. Yang biasanya dia pakaiannya, penampilannya wes ndak enak dipandang, masuk bulan Ramadan cukur dia, rambutnya dirapikan, jambangnya dirapikan, jenggotnya dirapikan, bajunya dibersihkan, dia beli sejadah, uang yang biasanya dia buat main, dia buat beli minuman keras, dia buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi di bulan Ramadan uang ini dia gunakan buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia belikan sajadah, dia belikan baju yang bagus demi untuk menghormati bulan Ramadan. Sehingga Muhammad ini, orang yang namanya Muhammad ini, ketika masuk bulan Ramadan, jauh kesehariannya dengan hari-hari sebelumnya. Dia banyak ibadah sama Allah Ta'ala. Dia setiap harinya megang Quran. Dia setiap harinya sholat.
sholat yang dulu pernah ia tinggalkan. Dia dulu tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, berbulan-bulan tidak pernah sholat. Masuk bulan Ramadan dia ganti semua, dia qadha semua. Dia setiap malamnya bangun tahajud, nangis sama Allah, tobat sama Allah Ta'ala. Namanya Muhammad ini. Padahal kalau di hari-hari biasa tidak pernah kayak gitu. Singkat cerita, Muhammad ini tidak panjang umur. Tidak panjang umur, dia meninggal. Ketika meninggal orang yang namanya Muhammad ini, dia meninggal di dalam tidurnya ada salah seorang soleh yang mimpi ketemu rohnya Muhammad. Ditanya, Muhammad, gimana nasibmu di akhirat? Kamu setahu saya setiap harinya maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah ibadah sama Allah Ta'ala. Sekarang saya tanya, gimana nasibmu sekarang? Pasti hancur kamu. Hah? Maka dijawab sama orang yang namanya Muhammad ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya di akhirat, di alam kubur hidupnya enak, nikmat saya. Hah? Loh kok bisa seperti itu? Aneh sekali. Bukannya kamu tidak pernah sholat, bukannya kamu tidak pernah ibadah sama Allah Ta'ala. Kita semua tahu, kita semua kenal kamu ini banyak maksiat sama Allah Ta'ala. Loh kok enak hidupmu? Apa salah? Malaikatnya apa salah ini? Ndak gitu. Ya, memang orang-orang taunya saya itu ndak pernah ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi kalian semua ndak tahu. Kemarin akhir sebelum saya meninggal, pas masuk bulan Ramadan, saya tobat sama Allah Ta'ala. Saya isi hari-hari saya di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan tobat sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, berkat saya menghormati bulan Ramadan, untuk saya isi ibadah kepada Allah Ta'ala, Allah rahmat sama saya, Allah mengampuni semua dosa-dosa saya, Allah terima tobat saya, sehingga saat ini alhamdulillah nasib saya enak di alam kubur, saya mendapatkan nikmat kubur. Alhamdulillah. Ini orang yang tahu waktu. Jadi namanya orang memang ya, kadang ya teledor, kadang ya dosa, kadang yang maksiat, ya ada ingatnya juga. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan kita harus ingat sama Allah Ta'ala. Masa tiap hari tidak sholat, Ramadan masih aja tidak sholat? Hah? Tiap hari tidak ngaji, tidak pernah ke masjid, masa Ramadan juga tidak ngaji, tidak ke masjid? Ini namanya orang keterlaluan. Ya, namanya orang keterlaluan. Jangan seperti itu, kita harus tahu waktu jadi orang. Ya. Hah? Oleh karena itu, wahai hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah Ta'ala, kita ini harus betul-betul meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena amal pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Tapi begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, wahai hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu bukan cuma pahala amal ibadah, tapi dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nanti dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi yang dilipat gandakan bukan cuma pahala, tapi maksiat, dosa maksiat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu juga akan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau di bulan Ramadan jangan sembrono, hati-hati ya. Hati-hati. Ini kalau sebagian ulama mengistilahkan bulan Ramadan itu bulan berkah, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi sama Allah Ta'ala, bulan keramat. Hati-hati. Bulan suci, hati-hati. Di bulan ini jangan sampai kita lepas kontrol ya, kita teledor,
bukannya di bulan Ramadan banyak melakukan amal pahala, amal ibadah, malah justru di bulan Ramadan dia banyak bermaksiat sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Diceritakan ada seorang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika di hari kiamat. Jadi ada orang datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan orang ini mendatangi Nabi Muhammad? Beliau mendatangi Nabi Muhammad untuk minta tolong. Wahai Nabi Muhammad, tolong aku, tolong aku. Saya ini dimarahi sama Allah Ta'ala. Saya mau dimasukkan neraka. Tolong selamatkan aku wahai Nabi Muhammad. Tolong selamatkan aku. Jadi orang ini datang sama Nabi Muhammad, mau minta tolong kepada Nabi Muhammad biar diselamatkan. Tapi kemudian apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian nanya sama malaikat, wahai malaikat, memang orang ini dosanya apa? Orang ini dosanya apa? Kok dia ini sampai dimurkahi sama Allah Ta'ala, sampai dimarahi sama Allah Ta'ala? Memang dosanya apa? Maka kemudian malaikat menjawab, wahai Nabi Muhammad, orang ini adalah orang yang sudah melampaui batas. Dia adalah orang yang sudah keterlaluan. Loh, keterlaluan bagaimana? Dia ini adalah hambamu, umatmu. Dia ini ditakdir sama Allah Ta'ala menangi bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, tapi bukannya dia di bulan Ramadan melakukan puasa, malam sholat taraweh, hadir di masjid pengajian, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, tidak. Tapi malah justru orang ini ketika di bulan Ramadan malah meninggalkan itu semua. Puasa ndak puasa, kemudian malam ndak taraweh, Quran ndak dipegang. Walhasil kesimpulannya orang ini banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka lihat apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW kepada orang ini. Nabi Muhammad bilang, wahai seorang laki-laki, mohon maaf, saya tidak bisa ngasih pertolongan kepada orang yang sudah dimurkai sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Nasib orang ini tidak tertolong. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang sudah keterlaluan. Iya. Makanya kalau di bulan Ramadan hati-hati, hati-hati. Kalau mau maksiat, ya, kalau mau melakukan pelanggaran, dipikir-pikir dulu. Ya, ini bulan-bulan keramat ini. Ini bulan-bulan istimewa. Jangan sampai kita melakukan dosa di bulan ini yang menjadikan Allah murka sama kita. Karena setiap dosa yang kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana kalau kita melakukan ibadah dikasih pahala lipat ganda oleh Allah Ta'ala, begitu juga sebaliknya kalau kita melakukan maksiat di bulan ini dosanya juga akan dilipat gandakan sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga dalam riwayat dikatakan kalau ada orang, nah ini kita perhatikan diri kita, kalau ada orang di bulan Ramadan, ada orang di bulan Ramadan dia tidak puasa. Nah ini kan orang sudah keterlaluan. Dia orang Islam di bulan Ramadan tidak puasa. Lebih parahnya lagi orang ini tidak puasa di bulan Ramadan malah pede. Ada orang tidak puasa Ramadan tapi pede. Biasanya kalau di bulan-bulan seperti ini, kalau ada yang tidak puasa itu kan malu. Gimana pembahasan? Kan malu.
Jadi misalnya ada di antara kita siang hari, bukannya puasa malah beli bakso, ada bakso lewat keliling misalnya, beli, ini kan malu. Misalnya disuruh beli anak kecil, kan gitu, anaknya disuruh, nak, bu pengen bakso, bapak pengen bakso, kamu yang beli, kan gitu. Nah ini malu, nah ini bagus, masih mending ya, masih mending malu. Dikatakan kalau ada orang di bulan Ramadan tidak puasa dan tidak punya malu, tidak puasa itu malah ditampak-tampakkan ke orang. Misalnya contoh, tidak puasa di bulan Ramadan malah dia ngisep rokok, ngisep rokok keliling jalan, pede. Tetangganya, temennya pada puasa, dia malah jajan bakso di pinggir jalan, jajan pentol, jajan somai di pinggir jalan, dimakan dengan pedenya. Padahal ya tahu dia orang Islam, dia orang yang wajib puasa. Dengan pedenya, orang lihat dia ya pede aja. Maka ketahuilah, orang yang sudah keterlaluan seperti ini, kata ulama, kalau tidak tobat dia sampai mati tidak tobat, orang semacam ini matinya su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ibaratnya bahasa tubuh orang ini adalah bahasa tubuh orang yang seakan-akan nantang sama Allah Ta'ala. Seakan-akan dengan bahasa tubuhnya dia mengatakan gini, oh ini puasa Ramadan ya, orang Islam diwajibkan puasa ya, kalau tidak puasa dosa ya. Dia terus seakan-akan saya tidak apa-apa, saya tidak puasa, seakan-akan malah dia seakan apa? Nantang. Jadi orang seperti ini kalau tidak tobat sampai mati, dikhawatirkan dia matinya su'ul khotimah. Jadi yang bagus itu ya, yang mending itu kalau orang tidak puasa di bulan Ramadan malu, ditutup-tutupi, menghormati teman-temannya, menghormati tetangga-tetangganya, sanak familinya yang sedang puasa, bukan malah justru tidak puasa malah pede. Dilihat orang pede aja, naudzubillah min dzalik. Kita harus menghormati ya. Sehingga diceritakan itu ada salah seorang majusi ya, ada salah seorang majusi. Majusi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, majusi itu adalah orang yang ketika ibadah yang disembah itu adalah api. Jadi majusi itu agama penyembah api. Jadi bukan orang Islam. Orang majusi ini dia hidup kanan kirinya orang Islam. Dia hidup di lingkungan orang Islam, dia tapi tidak Islam. Orang majusi ini pas kebetulan masuk bulan Ramadan, orang majusi ini mendapati anaknya sedang makan jajan di depan rumah. Ada orang majusi, orang kafir, dia tidak puasa. Di bulan Ramadan dia dapati ada anaknya sedang makan jajan di depan rumah. Kemudian sama orang tuanya yang majusi ini dipanggil anaknya, nak, sini kamu, sini, masuk rumah, sini. Namanya anak kecil, dipanggil ya langsung untuk datang masuk rumah. Setelah masuk rumah dijewer sama orang tuanya, dipukul sama orang tuanya. Anak ini heran, bertanya-tanya, bingung, loh kenapa ini bah, kenapa ini pak, salah saya apa? Saya tidak nakal kok, salah saya apa? Saya enak-enak makan jajan di depan rumah lah kok dipanggil, dijewer, dimarahi, dipukul, kenapa? Salah saya apa? Apa kata orang tuanya? Nak, kamu ini jangan ngawur, kita ini hidup di lingkungan orang Islam. Ini bulan Ramadan. Kalau istilah orang Islam ini bulan Ramadan. Lah di bulan ini tetangga-tetangga kita yang Islam di bulan ini mereka pada puasa.
Mereka di bulan ini ndak makan, ndak minum. Lah kok kamu dengan pedenya, tanpa malu di depan rumah makan jajan? Ini ndak sopan. Ini ndak sopan. Berarti kamu ndak menghormati, ndak menghargai tetanggamu yang sedang puasa. Ini bagus apa enggak ini yang dilakukan sama orang Majusi ini? Halo? Bagus nggih. Jadi walaupun enggak puasa tapi menghormati, menghargai orang Islam yang sedang puasa. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang Majusi ini karena sebab dia menghormati bulan Ramadan, karena sebab dia menghormati orang yang sedang puasa, dia dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia meninggal. Setelah meninggal, ada tetangganya yang Islam mimpi. Orang Majusi ini, dia mendapatkan nikmat kubur. Kemudian ditanya, Pak, bukannya kamu ini Majusi toh? Kamu ndak Islam kan? Kamu ini kan ndak pernah ibadah sama Allah Ta'ala. Loh kok hidupmu enak gitu? Dijawab sama orang Majusi ini, iya, memang setahu kamu saya ini tidak Islam, saya tidak pernah ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi kamu tidak tahu, detik-detik menjelang ajal menjemput, saya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum saya meninggal. Jadi tanpa kamu ketahui, saya matinya Islam, sehingga sekarang saya mendapatkan nikmat kubur. Loh kok bisa seperti itu? Apa sebabnya? Memang kamu melakukan amalan apa? Sebabnya saya kemarin menghormati orang Islam melakukan puasa Ramadan. Berarti ini kan nasibnya berbalik sama orang tadi itu yang sebelumnya. Orang Islam yang justru di bulan Ramadan tidak puasa, pede malah seakan-akan nantang-nantang, saya tidak puasa biasa wae. Udut kedal kedul pinggir jalan, ngopi di warung tidak malu, bukannya warungnya ditutup, bukannya ditutup kordennya biar tidak kelihatan orang, tidak, malah dibuka dengan pedenya. Nah ini, malah nasibnya berbalik, yang Islam malah matinya su'ul khotimah, yang kafir ndak iman sama Allah Ta'ala gara-gara menghormati bulan Ramadan, dia mati dalam keadaan Islam husnul khotimah, sehingga nasibnya di akhirat jadi orang beruntung. Alhamdulillah ya. Jadi makanya kita di bulan Ramadan ini harus betul-betul berhati-hati. Selain kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, kita juga harus menjaga diri jangan sampai terlalu di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena dosanya akan juga dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, masih kurang 5 menit lagi, kita ini memasuki akhir Ramadan dan kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Jangan kendor. Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, panutan kita, suri tauladan kita, itu ketika memasuki akhir-akhir bulan Ramadan, beliau justru makin bersemangat. Ini beda sama kita ya. Kalau kita ini kan awal-awal Ramadan, sholat taraweh softnya bisa sampai 7 sampai 10. Tapi semakin akhir softnya semakin maju. Jadi softnya semakin maju. Jadi dulu jenengan itu kalau datang dapatnya soft 10, sekarang dapat soft kedua. Loh kok bisa gitu? Ya itu softnya semakin akhir semakin maju. Jadi tambah berkurang seperti itu. Padahal yang seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya semakin akhir justru kita semakin giat. Kenapa? Karena justru di 10 terakhir bulan Ramadan
itu ada malam apa? Hah? Tahun baru. Oh, malam tahun baru. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat besar sekali nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dikatakan barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ganjarannya, pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Lah itu adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira pengen ndak dapat Lailatul Qadar? Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, mari ya, sisa terakhir tinggal sedikit dari bulan Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya biar kita dapat Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Caranya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita ini salah paham. Ini banyak yang salah paham dalam mencari Lailatul Qadar. Dia buka referensi, oh katanya ulama ini Lailatul Qadar itu malam 21, katanya ulama ini Lailatul Qadar itu malam ganjil, malam 23. Oh katanya lagi ada yang bilang malam 25. Oh ada lagi yang bilang katanya malam 29. Akhirnya karena dia membaca referensi tadi, maka dia ini ibadahnya hanya di malam-malam itu saja. Jadi ibadahnya hanya di malam 23, ibadahnya hanya di malam 25, ibadah hanya di malam 29, yang lainnya lupa. Lah ini keliru. Lah terus seharusnya bagaimana? Seharusnya kita ini setiap malam usahakan ibadah terus sama Allah Ta'ala. Lah kok kebetulan pas ngepasi Lailatul Qadar, alhamdulillah gitu loh. Hah? Jangan kita pilih-pilih kemudian yang lain tidak, seperti itu, jangan. Ya, insya Allah kita semua ditakdir sama Allah Ta'ala. Kalau kita punya niat yang betul-betul, insya Allah semua ditakdir mendapatkan Lailatul Qadar, dan pahala kita sama dan bahkan lebih daripada orang yang ibadah kepada Allah 1000 bulan atau 83 tahun. Sudah ya, habis waktunya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan berbuka. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.